Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ini masih melanjutkan syiiran-syiiran yang intinya adalah memberikan spirit, menyemangati, memberikan motivasi, dorongan kepada santri semuanya, kepada kalian semua. Dari siapa? Dari Syekh Al-Imam Muhammad bin Hasan bin Abdillah, salah satu ulama top, santrinya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, pendiri mazhab Hanafiyah. Tirulah proses belajar yang sudah dilalui atau sudah dialami oleh ulama-ulama sukses terdahulu. Jadi kalau saya sering menyampaikan kepada kalian semua, kalau ada orang sukses, jangan kau pandang suksesnya, tapi pandanglah prosesnya. Ya. Nah, nggak ada ulama-ulama top, orang-orang sukses dalam bidang apapun. Kalau sukses dalam bidang keilmuan namanya ulama atau ilmuwan atau orang alim. Kalau sukses dalam bidang ekonomi namanya kemudian konglomerat, orang kaya, saudagar dan seterusnya. Kalau sukses dalam bidang jabatan ya kemudian menjadi pejabat tinggi. Itu jangan kalian kira mereka mendapatkan kesuksesan itu sekonyong-konyong. Ngerti sekonyong-konyong? Sekonyong-koder. Sekonyong-koder itu ujuk-ujuk instan, tanpa usaha, tanpa proses, jangan. Mereka yang mendapatkan puncak kesuksesan seperti itu pasti melalui proses perjalanan yang panjang dan melelahkan. Dan awas, kata kuncinya melelahkan. Nikmatnya dunia ini hanya karena lelah. Kalau tidak ingin lelah ya di akhirat, di alam barzakh. Maka alam barzakh sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan alam peristirahatan. Pernah dengar? Selamat hidup di alam peristirahatan. Istirahat. Loh, yang kan wong mati kan istirahat. Masa wong mati nyambut gawe kerja, jualan cilok, obah gitu. Wong mati kok obah medeni bocah, nek urip golek dhuwit. Ya. Jadi dunia kita ini kan di dunia nih. Kita hidup di dunia ini, nikmatnya hidup di dunia ini hanya karena lelah. Enggak lelah enggak nikmat. Saya sering mencontohkan sederhana begini. Kalian ini makan menjadi nikmat, lezat, tidur menjadi nyenyak, itu karena lelah. Kalau kalian nggak lelah, nanti makannya ya kurang lezat, kurang nikmat. Orang-orang yang bekerja di sawah, di pembangunan, gobios awake, kesel, nanti wayah siang terus kemudian makan. Wah, betapa lahapnya makannya mereka itu. Lahap, gobios, seger, nikmate pol. Habis makan ngeledak di pinggir jalan langsung ngorok. Persis seperti tidur di atas kasur sing empuk, ber-AC, angkel repol. Apa bedanya mereka dengan yang tidur di kasur? Maka jangan takut lelah. Kalau takut lelah yo hiduplah di alam alias apa gue. Nah, hal-hal seperti itu jadikan paradigmamu, jadikan cara berpikirmu gitu. Biar sampean itu jadi pribadi-pribadi yang aktif.
Aktif itu lawan katanya apa? Aktif lawan katanya pasif. Pasif itu bahasa Arabnya miskin. Miskinun itu dari kata sakana, maknanya pasif. Tahu pasif ya? Tidak aktif. Miskin itu macam-macam. Ada orang miskin harta, namanya melarat ya. Ada orang miskin ilmu, namanya apa? Wong nek miskin ilmu namanya L2 super. Bodoh. Kan bodoh kan? Ada orang miskin amal enggak kaya amal. Jadi ada kaya harta, kaya ilmu, kaya amal. Ada miskin harta, miskin ilmu, ada miskin amal. Kan? Kalau ada orang kok miskin harta atau miskin ilmu itu atau miskin amal, itu ya sesuai dengan makna kata miskin. Makna kata miskin adalah pasif. Kenapa sih dia kok enggak kaya? Gampangnya gitu, enggak banyak uangnya karena pasif. Kenapa dia kok miskin ilmu? Pasif. Kenapa dia kok miskin amal? Amalnya sedikit karena pasif. Kan? Jadi ternyata penyebab utama kemiskinan adalah karena pasif. Tahu pasif artinya? Pasif itu vakum, tengok-tengok, pengangguran, menengai gitu kan, pasif kan itu. Nah aktif kan energik, aktif itu energik, lincah, semangat, giat, itu aktif namanya. Sedikit pengantarnya syair-syair itu tadi agar sampai ngonek, nyambung kabelmu. Kemarin sudah tak terangkan bahwa syair karya Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah yang profilnya sebagian sudah tak sampaikan tadi, ini menggunakan lagam atau lagu Bahar Tawil namanya. Bahar Tawil itu kalau di Pondok Musini Temulus yang paling viral ada dua, yaitu Sa'altu tadi, Sa'altu karobi sihatal qalbi wal jasad, itu pakai lagu Tawil, Bahar Tawil. Yang kedua, setiap batu isya sebelum ngaji Quran bersama, sampan syiiran apa? Kalamun ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'ahu niku Bahar Tawil. Misalnya pakai sa'altu ka rabbi sih Tawil. Kalamun qadimul lagi Tawil. Yang lagunya itu sesuai selera. Seleramu bagaimana monggo, yang penting sesuai dengan pakemnya, wazannya, notnya, wazan itu. Kemarin sudah saya terangkan kan wazannya Bahar Tawil itu. Tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Nah kuwi iki sing kalamun. Sa'altuka ya pasti pas. Sa'altuka rabbi tawilun lahu dunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu fu'ulun mafa'ilu. Wazan itu kalau sampean gunakan untuk imriti dijamin nggak pas. Coba imriti dilakukan pakai itu, nanti rambulat kayak entut. Nah, Aqidatul Awam, Alfiyah lagu pakai itu, atau Ilahilas Tulil Firdaus dilakukan pakai towel nggak bisa. Ilahilas itu namanya Bahar Wafir, lagu wafir namanya. Nah itu harus tahu sampean. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi yang kemarin. Terus yang kedua ini syairnya sama, masih banyak syairan Bahar Tawil semuanya. Sa'altu
wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi wakun lan ana sapa sira ana iku mustafidan wong kang berusaha memperoleh tambahan iku mustafidan wong kang berusaha memperoleh tambahan kulla yaumin ing dalem setiap hari ziyadatan ing tambahan. Jadilah kalian pribadi-pribadi yang setiap hari mendapatkan tambahan ilmu ya dengan mengikuti program sungguh-sungguh ikut belajar baik ilmu baca tulis, ilmu tajwid, ilmu makhraj atau ilmu-ilmu di kelasnya masing-masing minal ilmi saking ilmu wasbah lan ngelangi sapa sira ngelangi bahasa Indonesianya apa berenanglah fi buhuril fawaidi ing dalem lautane pira-pira faedah. Jadilah kalian mumpung masuk duniamu ini dunia belajar nang nduk. Usiamu ini usia belajar. Usia-usia yang sangat produktif. Ngoten produktif untuk menambah ilmu. Yes. Jangan berpikir kelak jadi apa, jangan usah. Yang penting saat ini usia kalian usia belajar, tugasmu ya belajar, memperbanyak bekal ilmu. Engkau nek bekalmu banyak, sudahlah. Kelak kalau kalian sudah dewasa, sudah tua, akan bisa merasakan. Oh ini toh tiba yang dulu saya ngaji itu. Kalau saat belajar, sampan sudah berpikir tak buat apa sih saya belajar nahwu, belajar soroh, belajar tajwid, belajar fasolatan. Terus belajar ilmu-ilmu macam-macam ada fikih, usul fikih. Ini buat apa? Kalau sampean berpikir seperti itu, ya gak nyandak nanti, jadi males. Pasti ada gunanya nanti. Ya kayak saya tak pernah ini. Dulu ketika saya belajar ilmu arut, ilmu lagu-lagu, saya juga berpikir, kok belajar kok ngaji nyanyian yo, nyonya nyanyi gitu. Giopo ngene iki. Oh tiba-tiba ketika baca kitab Ta'limul Ta'alim, dalam kitab ini ada banyak syairan. Syairan berarti harus dilagukan, dinyanyikan kan gitu kan? Oh tiba-tiba dulu saya diulang guru saya namanya Pak Haidor. Saya sama inget loh. Yang mengajar ilmu arut saya namanya Pak Haidor Abdus Syakur. Oh inget kan? Ketika di Sarang. Oh Pak Haidor dulu nak ngaji syairan itu sampai ngelik kayak vokal madaihuna gitu. Ngelik. Saya mikir, nggih apa to kok mondok ngaji nyanyi kok ramai. Ternyata kanggo. Bareng ono ngene iki kelingan. Memori atau data yang tersimpan di memori otak ini kemudian klik motor. Oh, Bartowil gitu. Nah maka tugasmu sekarang wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Jadilah orang yang setiap tiada hari tanpa tambahan ilmu. Pokoknya bertambah terus. Gusti Allah niku ten Al-Qur'an niku nek mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, mengingatkan umat manusia melalui Kanjeng Nabi. Itu disuruh berdoa begini, ya Allah berilah aku tambahan. Doa satu-satunya doa yang minta tambahan dan itu untuk ilmu itu hanya doa dalam Al-Quran itu hanya untuk ilmu. Satu-satunya doa untuk tambahan soal ilmu. Sampai Allah katakan waqur rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman, enggak ada Robbi zidni malan, enggak ada Robbi zidni duitan, enggak ada. Jadi yang ada Robbi zidni ilman, ya Allah tambahilah aku ilmu wakun mustafidan, kan nyambung kan akhirnya.
tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Iku sama. Sa'altuka tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah ngaji yo fikih sapa sira. Fa innal fiqha karena sak temene ilmu fikih iku afdalu qaidin luweh utamane penuntun. Menuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan ketakwaan wa a'dalu qasidin lan luweh adil-adile perkara kang tegak lurus bener, sing paling bener. Ngaji fikih. Fikih itu apa? Fikih itu aturan hidup di dunia. Aturannya Allah yang berlaku untuk orang hidup di dunia, itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu mengatur seluruh gerak-gerik hidupnya manusia di dunia. Enggak ada pergerakan di dunia ini yang enggak diatur oleh fikih. Mulai kedep wis. Mulai kedep sampai gerakan apapun, obah bagaimanapun, selama di dunia ini enggak ada yang lepas dari hukum fikih. Ngeten lho nggih. Fikih itu jangan dikira hanya matul ghoyah, yakutun nafis, safina, mabadaul fiqhiyah, fathul qorib, jangan hanya itu, dan perangkatnya. Ngeten. Jadi fikih niku ilmu syariat. Ngeten wis. Sampean ngaji tajwid, ngaji makharijul huruf, ngaji nahwu, ngaji shorof, ngaji balaghah, ngaji usul fikih, ngaji tarikh, ngaji akhlak, itu semua perangkat fikih namanya. Itu perangkatnya fikih. Nanti semua itu disebut fikih. Fikih itu paket. Di dalam paket ilmu fikih itu ada macam-macam perangkat ilmu yang sampean pelajari di Madin itu. Kuasailah itu. Mergo wong sing bodho ki wong sing gak mudeng fikih. Fikih ki aturan ibadah, aturan sosial kemasyarakatan. So sampeyan anak gede agek ngrasakno nang oh yo ngene iki hukume piye yo, ngene iki piye yo. Kan sering kita ada tamu itu macam-macam hajatnya. Salah satu hajat atau kepentingannya ya bertanya tentang masalah-masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Niku hukumnya pripun, niku kenging napa mboten, niku sae napa mboten gitu itu. Sampai Imam Syafi'i niku dawuh ngeten lho. Al ilmu ilmani. Ilmu itu sesungguhnya ada dua macam tok. Ilmul fikhi wa ilmu tibbi. Satu ilmu fikih, dua ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan. Ilmul fikhi lil adyan. Ilmu fikih itu sasarannya untuk masalah-masalah keagamaan. Wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu pengobatan itu untuk menjaga kesehatan awak. Bagaimana agar awak kita, badan kita itu sehat sehingga bisa menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, sosial, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, fikih. Jadi sampean sing belum bisa baca latihan baca, belum bisa nulis latihan nulis, belum bisa nahwu belajar nahwu dan seterusnya. Itu semua adalah alat-alat untuk memahami atau mempelajari ilmu fikih. Huwal ilmu al-hadi ila sananil huda. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Kalamun qadimun huwal ilmu al-hadi ila sananil huda. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Oh, cocok kan?
karena baharnya sama. Huwa utawi ilmu fikih iku al ilmu al hadi kang nuduhaken apa ilmu. Nuduhaken ki memberikan petunjuk ila sananil huda maring pira-pira dalane pituduh. Huwa utawi ilmu fikih iku al hisnu beteng. Yunji kang nyelametaken apa al hisnu min jami'i syadaidi saking sekabehane pira-pira musibah utawa balak. Fikih itu penunjuk jalan. Ilmu fikih itu beteng yang akan menyelamatkan seseorang dari berbagai macam godaan karena tahu aturan main. Orang itu menjadi salah, menjadi keliru, menjadi kemudian menjadi kena musibah, tersesat. Itu kan karena dia nggak tahu aturan mainnya. Maka belajarnya ngaji niku ya fikih niku. Jadi apa saja ilmu yang kalian pelajari di pesantren, termasuk ilmu di formal. Saman belajar bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain dari mapel-mapel itu semua perangkat fikih namanya, perangkat fikih. Jadi jangan dikira fikih itu hanya yakutun nafis, tapi perangkatnya banyak. Yakutun nafis, matnul ghoyah, mabadiul fiqhiyah, fikih iya. Yang lain perangkatnya namanya. Tahu perangkat? Perangkat itu ya ubo rampe bumbu-bumbune gitu loh perangkat itu. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan mongko sak temene wong ahli fikih wahidan kang siji, wong pinter fikih siji, mutawarrian kang ati-ati, kang wirai, mutawarrian kang wirai iku asad luweh berat ala syaitoni ing atase setan min alfi abidin timbang saking wong 1000 kang ahli ibadah. Orang alim fikih satu iku bagi setan lebih berat menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Dalam arti setan itu lebih mudah, lebih ringan menggoda orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Wong bodoh tapi sergap ibadah itu lebih mudah digoda oleh setan. Setan itu kesulitan, berat sekali menggoda orang pintar, orang alim. Karena orang alim tahu, oh setan ini, dia tahu bisa membaca trik-triknya. Nah, maka kalau kita semua ingin mengalahkan setan atau membuat setan repot lah. Bikin setan repot, judek, setannya ben judek, mumet. Niku ya ngaji yo. Maka cah santri iki musuh berarti setan. Setan itu paling benci karo cah santri. Ana bocah seumur kalian kok mondok, setan gawedhe ngepol niku. Kalian semua ini musuh-musuh setan. Kemudian kalian semua itu orang-orang yang dibenci oleh setan, maka setan akan selalu menggodamu bagaimana agar nggak kerasan di pondok, kan? Biar bisanya nggak kerasan, nggak betah, pengen boyong, pengen rabi, kan? Pengen mulai. Engko nek setannya wis nek sampean begitu terjadi seperti itu, setan terus drambenan. Ono cah mondok gak kerasan, dramben setan itu. Sewenenge pol terbangan. Keplok. Tapi ketika sampean bisa menahan diri ngatasi terus sampean tetap di pondok, wah setan susah. Maka bikinlah judek setan dengan cara ngaji. Ngaji mungkin judek no setan, ngaji mungkin mumet no setan.
Nah sampean gak ngaji setane ayem duwe bolo. Nah wis pengen dadi bolone setan apa pengen dadi musuhe setan? Bolo kok bolo setan. Nah, kenapa dipanggil tadi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin, karena kalian semua ini masih usia-usia ngaji, usia-usia belajar, masa-masa produktif, maka jangan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan ilmu, eman-eman, nanti menyesal. Getun penyesalan itu di belakang hari, nggak ada menyesal kok di depan. Menyesal kok di depan namanya pendaftaran tuh. Penyesalan kok di depan namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Iku butuh penyesalan jong, itu namanya pendaftaran. Nyesel itu ya di belakang hari gitu. Nah, apa yang tak sampaikan dari syair-syair tadi dan dari orean-orean tadi itu jadikan motivasimu, spiritmu. Maka mumpung sik cilik, mumpung aji, mumpung syababaka qabla haramik, mumpung durung tuwa, mumpung durung repot, masih longgar, masih remaja, masih anak-anak, masih muda, dimanfaatkan yang baik. So nek wis gedhe wis gak kesaid, sudah gak sempat lagi. Maka zalika wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.